Assalamualaikum. Moana 2 sampah. Sesampah apa sih? Lebih sampah dari mulut Anda. Jujur, ini tidak membela filmnya. Cuma kalau ditanya, apakah sequel Moana itu seburuk kata-kata mereka? Oh, jelas tidak. Moana 2 masih layak ditonton, tapi emang tidak se-magical pertama. Film Moana 1 dirilis November 2016. 8 tahun setelahnya, Moana bertelur dan sequelnya dirilis juga. Banyak yang nanya, Disney emang seyakin itu ya sama sequel ini? Apa nggak takut gagal karena penggemar lamanya yang makin dewasa jadi banding-bandingin sama film pertamanya? Catat cuy, kalau ente emang nyari yang baru, jelas sequelnya lebih dewasa. Ditanya bagusan yang mana? Jelas yang pertama. 3 tahun setelah petualangan pertamanya, Moana kembali berhadapan dengan tantangan baru. Kutukan dari dewa jahat bernama Nalo telah membuat pulau-pulau di lautan terisolasi satu dengan yang lain. Untuk mematahkan kutukan tersebut, Moana harus menemukan sebuah pulau legendaris bernama Motefatu, yang konon memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai budaya dan juga pulau-pulau yang terisolasi. Nah, Motefatu telah tersembunyi begitu lama dan tidak ada orang yang berhasil menemukannya selama berabad-abad. Dengan tekad yang kuat, Moana bersama dengan kru kapalnya, ada Kelly si petani grumpy, ada Loto si gadis cerdas dan cheerful, kemudian ada Moni si paling fans berat sama Maui. Sementara itu kalau ngomongin si Maui sendiri pun juga menghadapi masalahnya sendiri. Di tengah-tengah misinya, ia ditawan oleh penyihir bernama Matangi yang menambah kompleksitas misi Moana tersebut. So intinya, Moana dan Maui tetap dengan misi menyelamatkan lautan dan penduduk pulau. Well, now I kinda miss the lava monster. Ceritanya terburu-buru. Film ini berdurasi relatif lebih pendek untuk plot ceritanya. Betul emang, gak semua film animasi harus berdurasi lebih panjang, mengingat film yang diperuntukkan untuk semua umur ini, khususnya penonton anak-anak, ya bakal jenuh lah sama film-film yang kepanjangan. Cuma, karena Moana 2 sejatinya punya cerita yang jauh lebih kompleks daripada film pertama, dengan durasi relatif pendek ini jadinya beberapa elemen cerita terasa kurang tergarap. Misalnya kayak karakter Matangi, dia tuh menarik loh, sayangnya dia nggak dapat cukup screen time yang sebenarnya bisa ngasih dampak yang signifikan sama jalan cerita Moana 2 ini secara keseluruhan. Sayang banget loh, padahal dia sangat-sangat mencuri perhatian. Kemudian soal villain yang kurang juga. Nalo sebagai antagonis utama, ya dia tidak dalam wujud manusia atau mungkin wujud dewa yang seperti Maui misalnya begitu. Tapi intinya, dia tuh nggak punya latar belakang atau motivasi yang kuat. Konfliknya terasa naratif, nggak ada tuh dampak emosional yang mendalam kayak TK yang di film Moana pertama. How Far I'll Go emang sampai detik ini masih jadi soundtrack terbaik Moana. Begitu juga dengan lagu-lagu lainnya. Sementara Moana 2 bagus, tapi emang kurang ikonik. Dibilang sampah, dibilang jelek, enggak. Emang kurang daya tarik aja sih. Film pertama soundtracknya memorable sampai detik ini. Nah, lagu-lagu di Moana 2 ya emang sih terasa imitasi. Memang ada beberapa momen yang catchy kayak Get Lost yang lagunya itu sama Matangi, dan ada beberapa lagu lainnya yang sebenarnya bagus, cuma emang tidak meninggalkan kesan mendalam sama filmnya, terutama soundtrack utamanya sendiri. Walau pada akhirnya ketika kalian denger lagu itu berulang-ulang, ya cocok-cocok aja sih sebenarnya. Lalu hal ini apakah menjadikannya salah satu alasan menilai Moana sebagai film yang sampah? Tentu enggak. Penonton cerdas jelas tahu betul film-film animasi apa yang jelas lebih pantas disebut sampah ketimbang film Moana 2 ini. Moana 2 cukup jelas berbeda dengan Moana pertama yang terasa banget sebagai kisah yang menginspirasi, film yang disenangi banyak orang. Moana 2 lebih seperti garapan hiburan masal tok. Betul, masih tetap seru. Tapi jujur Moana 2 nggak punya elemen yang benar-benar orisinil dan menyentuh hati penontonnya. Kecuali lo emang cuma fokus sama poin-poin ini. Poin-poin yang mana? Oke, dengar baik-baik.
Moana 2 punya visual yang masih memukau seperti film pertamanya dan ada upgrade visual yang jelas. Gap 8 tahun tentu ada perubahan masif dong dalam menggarap sebuah visual film. Animasi di Moana 2 ini tetap jadi daya tarik utamanya. Detail lautan, monster lautnya, elemen apapun di dalamnya berhasil bawa penonton hanyut ke dunia fantasi kehidupan pulau dan lautan yang colorful. Yang jelas siapapun yang nonton, khususnya penikmat animasi, bakal girang. Gak ada hal yang pantas disebut sampah untuk poin ini. Semua garapan Moana 2 khususnya untuk poin ini, poin visualnya, aspek visualnya bagus. Aksinya masih kok tetap menghibur, adegan-adegan pertempuran, ngasih elemen ketegangan dan sensasi epik yang bisa bikin penonton sejenak lupa sama kekurangan filmnya yang banyak tadi yang sudah aku sebutkan. Ada banyak kok beberapa scene yang menarik, misalnya kayak pas Moana ketemu dengan Matangi, atau pas di Lautan Lepas di mana Moana dan krunya ngelawan Nalo. Ya nggak sih, kalian setuju dengan scene itu? Itu menarik loh. Memang tidak digali terlalu dalam. Kele, Loto, Moni, itu ngasih humor segar loh yang berhasil bikin film Moana 2 ini jadi lebih hidup. Chemistry di antara mereka dengan Moana ngasih warna yang berbeda. Perbedaan karakter masing-masing jadi daya tarik yang sama-sama kuatnya. Seperti film pertamanya, Moana 2 masih ngasih pesan moral yang sama. Nggak ada yang berbeda sih, dan ini udah cukup bagus. Last but not least, kehadiran Maui. Proses masuknya dan screen time-nya pas. Intinya masih tetap ngasih daya tarik seperti film Moana pertama. Kita bisa ngerasakan humornya, karisma Dwayne Johnson tanpa lihat orangnya langsung. Ya karena voice aktornya udah cukup banget lah. Ya nantilah pas live action Moana kelar diproduksi baru kalian lihat seperti apa Dwayne Johnson dengan badan yang bertato. Ya penampilannya seperti Maui yang sesungguhnya. Ya, nantilah kita lihat ya seperti apa. Intinya adalah, Moana 2 tidak seburuk itu, tidak sesampah itu. Sebagai pengulas film, gue juga sering nyebut beberapa film sampah dengan alasan yang masuk akal. Tapi ada loh film yang terlepas punya kekurangan, tetap ada daya tarik lain yang bisa jadi nilai plusnya yang perlu di-highlight. Kecuali emang lo nggak nemu sama sekali keunggulannya. Catat, kecuali emang kau bodat nggak nemu sama sekali keunggulannya. Oke? Moana 2 pasti akan lebih seru kok kalau beneran punya atau ngasih suguhan cerita yang upgrade daripada film pertama. Potensinya banyak, unsur budayanya keren, tapi sayang kurang dieksplorasi. Kalaupun ada rencana bikin Moana 3, diharapkan plotnya nggak lagi-lagi lah terasa kosong seperti ini. Emang nggak kosong banget, cuma terasa kosong. Masa kalah sih sama Inside Out 2 yang jauh lebih berkesan sebagai sequel film? Sequel Moana ini harusnya jadi kesempatan emas loh, bikin Moana jadi lebih oke. Tapi emang sayangnya tidak dilakukan itu dengan maksimal. Nah intinya adalah kalau kalian ngomongin apakah film ini berhasil ya so-so lah. Tapi jujur tetap aja dibalik visual yang cakep, cerita Moana 2 kayak cuma memanjakan mata tanpa kasih kita esensi yang lebih baik, lebih dalam. Moana deserve lebih dari ini deh. Emang kurang, tapi tidak sesampah itu. Bring it on, Coco. Nuts. Kalian setuju dengan reviewnya? Like dong. Kalau nggak suka, dislike juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Moana 2 ini. Ya siapa tahu ada yang perbedaan pendapat kita. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan The Review. Siapa tahu berkesempatan untuk dapat silver play button. Amin ya rabbal alamin. Dukungan kalian semuanya sampai detik ini terima kasih sebanyak-banyaknya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.